Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan perdana ini kita dapat berjumpa lagi meskipun secara daring dalam kegiatan latihan dasar disiplin dan ketarunaan periode 2020-2021 pada materi peraturan baris berbaris. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan secara teori mengenai peraturan baris berbaris, di mana peraturan baris berbaris ini atau materi yang akan saya sampaikan ini sebagai pembuka akan kita aplikasikan nanti di lapangan ketika pertemuan tatap muka. Diharapkan setelah mempelajari teori ini, catar dan catir diharapkan dapat menerapkan peraturan baris berbaris ini ketika pertemuan tatap muka. Selanjutnya, peraturan baris berbaris ini identik sekali dengan kepaskibraan atau materi paskibra. Diharapkan mungkin beberapa teman kalian diantaranya ketika SMP ataupun MTS mengetahui apa itu PBB atau bahkan pernah mengikuti organisasi paskibra yang dimana di dalamnya selalu dibahas mengenai peraturan baris berbaris, atau bahkan hingga sampai lulus kalian sebagai anggota paskibra aktif. Nah, diharapkan bagi yang demikian dapat memberitahu temannya yang notabene bukan dari anggota paskib dan bahkan tidak mengetahui peraturan dalam baris berbaris, agar semakin kompak, dan diharapkan nanti ketika kita pertemuan tatap muka, teman-teman kalian dapat mengikutinya dengan seksama, karena walau bagaimanapun seorang taruna nantinya akan selalu menggunakan PBB, baik itu di sekolah, tata cara penghormatan dan lain sebagainya, maupun di luar lingkungan sekolah. Dan di luar di lingkungan sekolah itu tidak maksudnya bukan hanya baris berbaris dipakai di kosan, tetapi dalam kepaskibraan ini tidak selalu PBB yang dipraktekkan atau yang tidak selalu di lapangan saja kerjaannya, tetapi ada beberapa materi juga selain tentunya peraturan baris berbaris ini, yaitu tentang cara hal entry, bagaimana di dalam sekolah, bagaimana ketika bertemu instruktur atau guru, bagaimana ketika di luaran ketemu dengan kakak kelas, dengan guru, dan lain sebagainya. Nah, nanti akan dipelajari materi tersebut lebih lanjut. Nah, untuk pertemuan kali ini dalam peraturan baris berbaris ada beberapa ketentuan atau ada beberapa materi yang harus kita pahami sebagai materi dasar untuk persiapan nanti ketika kita melakukan tatap muka. Baik, langsung saja. Pertama, kita di sini menggunakan peraturan Panglima TNI nomor 46 tahun 2014, dan nantinya kita akan gunakan versi yang revisi dari Perpang nomor 46 tahun 2014 ini, dan peraturan Panglima TNI nomor 45 tahun 2014 tentang peraturan penghormatan militer Tentara Nasional Indonesia. Nah, pada Perpang nomor 46 dan nomor 45 ini macam-macam peraturan baris berbaris ini dibagi menjadi dua. Yang pertama
PBB dasar atau peraturan baris berbaris dasar. Yang kedua ada PBB variasi formasi. PBB dasar di tempat ini gerakan baris berbaris yang dilaksanakan di tempat tanpa berpindah tempat. Namun sebaliknya, PBB dasar berjalan ini dilaksanakan secara berjalan dan berubah posisi tubuh atau badan. Selanjutnya, untuk PBB variasi dan formasi, ini gerakannya bebas atau baris berbaris ini gerakannya bebas dan dilaksanakan sesuai dengan irama, serta gerakan PBB yang dilaksanakan ini tentunya secara bersama-sama, tidak perorangan, ya, tidak perorangan. Lalu biasanya variasi formasi ini menimbulkan nilai lebih dari suatu peraturan baris berbaris. Ketika kalian melaksanakan LKBB di tingkat SMP atau MTS-nya, mungkin mempunyai pengalaman ketika teman peleton Anda melakukan gerakan PBB ditambahkan dengan variasi formasi dan dengan peleton teman kalian yang tidak menggunakan variasi formasi. Otomatis hasil nilai akhir daripada perlombaan tersebut akan berbeda karena yang Dewan Juri tilai hanya gerakan dasarnya saja, sedangkan peleton yang awal gerakan dasar plus gerakan variasi formasi. Yang pertama. Yang kedua, gerakan variasi formasi ini harus ada unsur PBB-nya. Harus ada unsur PBB-nya. Jangan sampai ketika di lapangan kalian melakukan LKBB dan menampilkan gerakan variasi formasi hanya dapat tepuk tangan dari penonton yang begitu meriah. Namun ketika kalian melihat draft penilaian dari juri, malah nilai variasi formasi kalian itu kecil, atau bahkan mungkin bisa jadi tidak ada nilainya. Kenapa? Karena mungkin saja yang kalian tampilkan tersebut variasi formasi tidak ada unsur PBB-nya. Ya, tidak ada unsur PBB-nya. Banyak ya pasukan-pasukan atau paskibra sekarang itu menampilkan variasi formasi hanya sebatas meramaikan, atau dalam artian hanya dapat tepuk tangan yang luar biasa dari penonton tanpa mempengaruhi nilai dewan juri. Tuh ya, nanti untuk variasi formasi akan kita bahas lagi pada pertemuan selanjutnya. Lalu sebelum kita melaksanakan gerakan PBB atau baris berbaris di lapangan, ada beberapa tahapan yang harus kalian ikuti, yang harus kalian simak dan harus kalian pelajari di rumah. Yang pertama atau tahapan pertama ini begitu mendasar, gerakan di tempat yang akan kalian pelajari, dan ini bisa dilakukan di rumah ataupun di kosan. Baik, apa saja tahapan pertama? Yang pertama ada berkumpul, yang kedua bubar, selanjutnya sikap sempurna, sikap istirahat, berhitung, setengah lengan lencang kanan atau kiri, lengan lencang kanan atau kiri, dan hormat. Ini tahapan pertama yang harus kalian latih atau yang harus kalian ikuti, harus kalian lakukan di kosan atau di rumah, agar nanti pada saat pertemuan kita tidak mulai lagi dari awal. Ini tahapan pertama. Saya kira tidak susah ya. Ada bayangan untuk sikap sempurna, istirahat, dan lain sebagainya. Lalu tahapan kedua ada apa saja? Yang pertama ada pengulangan tahap 1.
Sampai sini paham dulu. Untuk pengulangan tahap 1 artinya kalian melakukan gerakan berkumpul hingga hormat dan ditambahkan dengan langkah terbatas. Hadap kanan atau kiri, hadap serong kanan atau kiri, balik kanan, jalan di tempat, serta hadap-hadapan jalan di tempat. Ya, itu untuk tahapan kedua. Untuk posisi sikap sempurna, perhatikan kita dari bawah dulu, perhatikan bentuk kaki. Telapak kaki harus berbentuk huruf V dengan jarak antara telapak kaki kiri dan kaki kanan kurang lebih satu kepal orang dewasa. Lalu tumit kiri dan tumit kanan ini saling berdempet, ya, tidak ada jarak. Perhatikan dengan teman sebelahnya. Ini posisi sikap sempurna yang salah, dan kaki tidak membentuk huruf V. Lalu posisi tangan berada di samping jahitan celana. Lalu lengan kiri dan lengan kanan ini keduanya menempel dengan badan. Badan tegap, dada condong, pandangan lurus ke depan. Ini posisi sikap sempurna. Gerak. Nah, ini adalah contoh posisi sikap sempurna yang salah selain yang tadi. Ya, kaki, telapak kaki kiri dan kanan tidak membentuk huruf V, ini terbuka, dan tumit tidak rapat, tidak menempel satu sama lain. Tangan, ya, perhatikan posisi tangan. Meskipun ini berada di samping jahitan celana, tetapi ini tidak menempel ke jahitan celana. Ya, ini tidak menempel ke jahitan celana. Lalu posisi tangan ini mengepal, harusnya menggenggam. Ya, posisi ibu jari ini menimpa atau menindih jari telunjuk seharusnya. Ya, ini posisi tangan terbuka, dan ini posisi sikap sempurna yang salah. Posisi tangan ini terbuka, tidak menempel ke bagian badan. Satu lagi, posisi kaki tidak tegak. Artinya posisi kaki yang kanan ini lurus, sedangkan yang kiri ini bengkok. Kata seniornya ini bahasanya standar 1. Ya, jadi tidak tegap. Ini adalah contoh posisi sikap sempurna yang salah juga.
digunakan untuk istirahat, yaitu istirahat di tempat gerak. Posisi kaki, ya, dibuka selebar bahu, dibuka selebar bahu. Ya, posisi kaki tarik ke samping kiri selebar bahu. Pandangan tetap lurus ke depan, badan tetap tegak. Tangan kiri mengepal pergelangan tangan kanan. Awas, bisa diingat, yang mengepal itu pergelangan, ya, pergelangan tangan. Jadi telunjuk dan ibu jari jika dipertemukan itu akan bertemu. Ya. Dimulai dengan pergelangan lengan kanan, di ibu jari dengan jari telunjuk itu berada di persis pergelangan tangan kanan. Lalu 3 jari yang lainnya mengikuti jari telunjuk. Ya, 3 jarinya mengikuti jari telunjuk. Bisa dilihat, ini ibu jari dan ini telunjuk. Mengepal tepat di pergelangan tangan kanan. Ya, dan 3 jari lainnya, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking, ini mengikuti mengikuti setelah jari telunjuk. Dan posisi istirahat berada di tepat sabuk, ya, tepat sabuk. Kalau kalian pakai sabuk berarti situ posisi lengan ketika istirahat di tempat. Badan tidak tegak. Badan tidak tegak. Jadi kaki lurus, ya, telapak kakinya lurus. Posisi kepala tunduk, seharusnya tidak tunduk. Ini tetap pandangan lurus ke depan. Dan yang satunya lagi, kepalanya tengah tengok. Ini juga posisi istirahat yang salah. Dari tangan, posisi tangan tidak tepat berada di sabuk, ya, dan kedua telapak tangan tidak menggenggam.
sikap hormat diawali dari posisi sikap sempurna. Sikap hormat dengan komando hormat gerak. Posisi badan tetap tegak, tangan kiri tetap menempel pada badan dan berada di samping jahitan celana serta menggenggam. Lalu posisi tangan ini sejajar. Posisi tangan diangkat sejajar dengan bahu. Lalu telapak tangan dibuka dengan datar. Dibuka dengan datar. Ibu jari menempel. Ibu jari menempel, tidak ada yang dibuka, dan keseluruhan jarinya empat jari lainnya juga menempel. Jika kita memakai topi, posisi hormat ini ada di ujung samping kanan, atau tepatnya berada di pelipis, depan pelipis sedikit topi. Ya. Jika ditarik garis lurus dari pelipis samping pelipis untuk topi ke depan sedikit. Nah, ini ada posisi hormat. Jika kita tidak memakai topi, posisi hormat, tangannya ini berada di ujung pelipis. Oke. Lihat perbedaannya. Untuk posisi hormat yang salah, telapak tangan ini terlihat dari depan. Ini adalah posisi yang tidak ada dalam peraturan baris. Posisi ibu jari ini terbuka, tidak menempel dengan jari lainnya. Ya, posisi telapak tangan terbuka. Ini posisi hormat yang salah. Perhatikan tangan yang ini. Posisi tangan juga cembung, tidak datar. Nah, ini juga salah satu sikap hormat yang tidak ada dalam peraturan. Satu lagi, jika kita tidak memakai topi, seharusnya posisi tangan ini berada di ujung pelipis sebelah kanan, sedangkan ini berada di tengah-tengah alis, berada di tengah-tengah alis. Dengan kaki juga yang terbuka, ini posisi hormat yang salah. Begitu juga ini, posisi tangan berada di depan topi. Ya. Ini juga posisi hormat yang tidak ada dalam peraturan. Begitu, posisi lengannya tidak sejajar dengan bahu, melainkan ke depan. Ya, melainkan ke depan, seharusnya ke samping, bukan ke depan. Cembung, ya. Posisi tangan yang satunya kiri terbuka. Ini seharusnya tetap menempel dan kaki tetap berbunyi huruf V. Meskipun posisi ini benar berada di depan pelipis, namun hormat ini juga tidak ada di dalam peraturan karena posisi tangannya tidak datar, tidak sejajar atau cembung. Untuk lencang kanan, ya. Untuk lencang kanan, posisi tangan kanan
menggenggam dan menempel kepada pundak samping kanan, harus menempel. Ibu jari menghadap ke depan serta punggung lengan itu menghadap ke atas, sejajar dengan bahu. Kepala menoleh dan melihat dada temannya samping kanan. Untuk melangkah, ini cukup dibuka selebar bahu. Sekali lagi, posisi lencang kanan. Tangan kanan diangkat sejajar dengan bahu. Posisi tangan menggenggam, ibu jari menghadap ke depan, serta punggung daripada tangan ini menghadap ke atas. Kepala menoleh ke kanan, melihat dada teman samping kanan, dan kaki dibuka selebar bahu. Untuk teman Banjar Penjuru paling kanan ataupun paling kiri, posisi tangan lencang depan, namun posisi pergelangan tangan atau tangan ini mengepal dengan jarak kurang lebih 2 kepal dengan teman di depannya. Bedanya dengan lencang kanan, ini menggenggam, sedangkan ini posisi tangannya yang lencang depan mengepal dengan jarak kurang lebih 2 kepalan dengan temannya di depannya. Untuk setengah lengan lencang kanan atau setengah lengan lencang kiri, ya. Lengan lencang kanan, tangan kanan atau lengan kanan ini menolak ke pinggang, ke arah pinggang. Namun posisi jari ini harus diagonal, yang menghadap ke bawah. Sedangkan ibu jarinya berada di belakang pinggang. Ya. Ini untuk keempat jari harus lurus ke bawah, diagonal. Pandangan atau kepala tetap menoleh ke kanan, mengarah ke dada teman samping kanan. Kaki dibuka hanya selebar bahu. Dan posisi sikut ini harus menunjuk kepada teman samping kanan. Sedangkan penjuru tetap posisi tetap sempurna, pandangan lurus. Perbedaannya, ya.
lengannya atau tangannya ini di kepala, yang bukan dibuka. Sedangkan tangan satu lagi ini dibuka tetapi tidak rapat. Ya, ada jarak antara jari satu dengan jari yang lainnya. Nah, ini juga posisi tangan yang dulu. Harusnya tangan bagian atas ini menghadap ke atas, ya, bukan menghadap ke samping kanan. Dan teman yang satunya lagi, seharusnya kepalanya ini menoleh ke kanan, ya, menoleh 45 derajat ke kanan. Tetap badan harus posisi tegak. Posisi tangan tidak berada di pinggang, melainkan di bawah pinggang, dengan jari-jari tidak lurus. Ini. Untuk jalan yang keempat, dengan komando jalan di tempat berawalan dari sikap sempurna. Awalan kaki kiri mengangkat 90 derajat atau rata-rata air, ya, rata-rata air. Dan posisi dari tumit ke bawah ini seraya dilemaskan, agak dilemaskan. Posisi tangan tetap tegap, ya, tidak goyang, badan tetap tegak, pandangan tetap lurus ke depan. Nah, ini contoh yang salah. Kenapa? Karena posisi kaki ini lebih dari 90 derajat atau tidak rata-rata dengan air, dan posisi kaki dari tumit ke bawah ini menyamping, tidak lurus, harusnya lurus ke bawah. Oke, pandangan tetap ke depan seharusnya. Ini badan membungkuk, meskipun pandangan ke depan, namun tetap di samping, dan kaki tidak diangkat ke rata-rata air atas 90 derajat. Dan kaki awal yang jatuh atau telapak kaki yang jatuh adalah bagian telapak kaki, bukan keseluruhan dari bagian kaki telapak kaki, tetapi telapak kaki bagian depan saja yang pertama menyentuh tanah.
Ya demikian Pak atau video 7 tahapan pembelajaran untuk materi peraturan baris berbaris. Mudah-mudahan para peserta cantik dapat mengikutinya dan dapat melakukannya atau mempraktikkannya di rumah, sehingga nanti ketika bertemu di lapangan kita atau saya akan catir sudah mempunyai gambaran atau dasar untuk gerakan dalam PBB. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya.